Oke, halo semuanya. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Ya, hari ini kita masuk ke pembelajaran pertama di tema 1, subtema 1. Pembelajaran pertama pada hari Rabu ini. Ya, tema kita hari ini adalah hidup rukun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti mempunyai banyak teman, saudara, dan orang-orang di sekitar lingkungan kita. Jadi, dengan mereka kita harus bersikap rukun. Apa itu bersikap rukun? Bersikap rukun itu adalah saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling mengejek. Ya, biasanya dalam kita bermain dengan teman kita ada yang namanya saling mengejek, membuli. Ya, itu tidak termasuk dalam hidup rukun. Jadi jika kita ingin hidup rukun, maka dengan teman-teman kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita harus bersikap baik, menghormati dan saling tolong-menolong. Seperti pada gambar di sini. Ada yang sedang berbagi makanan, ada yang sedang mengajari adiknya belajar, yang bermain sepeda bersama-sama, dan ada gambar yang sedang bergotong royong. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Dan di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Kita semua di sebelah kanannya ada teks yang bisa kalian baca. Ya, mungkin di buku tema 1 kalian pada subtema 1 itu ada sudah teksnya. Jadi nanti bisa sambil dibaca ya. Lalu ada teks cerita lagi. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan Mutiara dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Mungkin teks ini nanti bisa sambil kalian baca di rumah pada saat belajar dibimbing oleh orang tua kalian. Di sini, lihat di kotak paling bawahnya ada kotak yang berisi tulisan. Yang pertama ada buah tangan. Arti dari buah tangan itu adalah oleh-oleh. Jadi, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara. Jadi yang dimaksud dengan buah tangan di sini adalah oleh-oleh, ya. Lalu di sini ada kata pada teks itu ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Lalu di bawahnya ini ada makna. Apa itu buah hati? Mungkin yang garis miring ini kalian bingung. Apa isi buah hati itu, Pak? Oke, buah hati itu adalah anak. Jadi jika ada seorang ibu yang mengatakan ibu sangat menyayangi buah hatinya. Buah hati yang dimaksud adalah anak, bukan buah apel atau yang lainnya ya. Oke, sekarang kita mencoba memasuki pembelajaran matematika. Mari mengamati. Amati gambar berikut ini. Hitung jumlah kubus dengan teliti. Lihat, di situ di sebelah kiri sekali ada kubus satuan ataupun satu kubus saja. Gambar satu kotak kubus. Berarti itu disebut satuan atau bernilai 1. Lalu di sebelah kanannya ada kubus yang berjejer panjang ke bawah. Jika dihitung dengan teliti, jumlah kubusnya ada 10. Ya, jika kita buat sederhana saja, satu kubus yang berjejer panjang ke bawah itu nilainya adalah 10. Itu kita sederhanakan. Lalu, hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Lihat anak-anak, gambar yang di atas ada gambar kubus yang berjejer panjang ke bawah. Ingat, satu kubus yang berjejer panjang ke bawah itu nilainya adalah 10. Ya, kita sederhanakan saja dan biar mudah diingat. Satu kubus yang berjejer panjang ke bawah nilainya adalah 10.
Jadi lihat di sini ada berapa jejer kubus yang berjejer semua. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi setiap satu garis ke bawah itu adalah 10. Berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan ada 100. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Lihat gambar di bawahnya. Gambar di bawahnya adalah gambar kubus ratusan. Nih, lihat satu kubus, ada satu gambar yang berbentuk lebar itu, lebar dan panjang itu, dihitung saja langsung 100. Ya, nggak perlu susah-susah lagi menghitungnya. Pokoknya jika ada kubus yang berjejer panjang dan dijadikan satu berdempet, itu totalnya ada 10. Artinya ada 100 kubus semuanya. Ya, lanjut ke halaman selanjutnya atau slide selanjutnya. Ada lihat perhatikan gambarnya anak-anak. Ada 100, ada 30, dan ada 8. Jadi banyaknya kubus ada 138 jika ditambahkan semuanya. Bagaimana cara melihatnya? Pak, kok itu ada 100? Kok di sebelahnya ada 30? Dan di sebelahnya ada 8 kubus? Bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung baik-baik dan perhatikan ya. Untuk gambar yang di bawahnya ada angka 100 itu, tadi Bapak udah jelaskan kalau satu kubus kotak yang bergabung menjadi satu itu ada jumlahnya 100. Nggak perlu dihitung susah-susah lagi. Pokoknya kalau ada bulatan, ada segi 4 panjang, menjadi satu itu kubusnya udah 100. Lalu sebelahnya ada angka 30. Kok 30, Pak? Ya, kita perhatikan. Satu kubus yang berjejer panjang, satu garis itu adalah 10. Ya, jadi lihat di situ ada 3 garis kubus. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Berarti ada 30. 10, 20, dan 30. Ya, jadi angkanya adalah 30. Lihat di sebelahnya lagi. Di sebelahnya lagi ada angka 8. Kenapa Pak angkanya 8? Ya, kita hitung bagus-bagus kubusnya. Kalau ini satuan, jadi kita hitungnya satu-satu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus semuanya. Makanya ditulis di bawahnya 8. Dan jika ditambahkan semuanya adalah jumlahnya 138 atau ditulis 1, 3, baru angka 8. Kalau mau ditulis, disebut bilangannya, lihat yang di bawahnya ada tulisan 138. Jadi 138 dibaca 138. Ya, nanti kita praktekkan, kita coba. Ya, ini lihat soal ini ada di buku latihan kalian ataupun ada di buku tema yang sudah Bapak bagikan ke orang tua kalian. Jadi kalian bisa lihat di situ ya, ada di halaman berapa, masih di subtema 1. Ada soalnya. Soalnya sebenarnya ada 3. Kita ambil saja menjadi 2 soal, nggak usah 3. Biar lebih mudah mengerjakannya ya. Kita ambil 2 soal. Lihat soalnya. Soal nomor 1. Berapa kubusnya semuanya yang dijadikan 1. Persegi panjang yang menjadikan 1 tadi totalnya ada berapa semuanya. Dan di sebelah yang di tengah ada garis kubusnya. Dan di sebelahnya ada kubus satuan. Berapa jumlah semuanya dan dibaca berapa. Oke, nanti bisa minta bimbingan dari orang tuanya. Ya, Bapak rasa orang tuanya pasti mensupport kalian untuk belajar. Ya, jadi bertanya. Tidak mengerti, tanya dengan orang tuanya. Pak, ini gimana?
bisa dilihat lagi ke belakang penjelasan Bapak tadi tentang jumlah kubus ya. Oke, sekarang kita masuk ke bernyanyi. Ya, pasti di sini anak-anak Bapak ada yang hobi bernyanyi. Yang hobi bernyanyi bisa memulai bakatnya, bisa menampilkan bakatnya di sini. Oke, kita dengarkan dulu ya lagunya ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Hanya anak yang tak pernah bohong, Iya, rajin kita pilih lagunya belajar, yang beramah. diputar. Ya, sekarang pada saat lagu itu diputar, ada nada yang pendek dan ada juga bunyi nada yang panjang. Ya, nada panjang itu terdengar lebih lama dibandingkan dengan nada yang pendek atau bunyi yang pendek. Sekarang, Bapak coba kalian lihat di buku tema kalian, ada itu teks tentang nyanyian yang tadi. Ya, ada liriknya di sana. Lalu tugasnya apa? Hanya memberi tanda titik hitam itu, ada titik hitam di gambar ini, slide-nya. Ada gambar berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Lalu, berilah tanda garis di bawah yang sedikit panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Di bawah ini ada teks atau lirik dari lagu yang kita nyanyikan bersama-sama tadi. Ya, nanti bisa kalian tulis ulang di buku tugas atau buku latihan kalian, lalu diberi tanda di bawah yang titik-titik itu, misalnya lagu pada huruf bu, b dan u itu panjang atau pendek. Ya, beri misalnya dia pendek, beri tanda titik di bawahnya. Kalau kan, K-A-N, di bawahnya lihat, dia itu nadanya pendek atau panjang. Lalu berilah sesuai kodenya tadi. Oke, itu boleh sambil minta dibantu dengan orang tua. Jangan lupa minta bimbingan orang tuanya ya, biar lebih paham lagi. Baik, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi esok hari di pembelajaran yang lainnya. Semangat mengerjakan tugasnya, semangat belajarnya, dan semoga sehat selalu ya. Bapak sangat menunggu kehadiran kalian
Ya, Bapak sangat berharap kita bisa berkumpul lagi di sekolah dalam kondisi yang sehat. Tetap jaga kesehatan di rumah dengan cara disiplin menjaga protokol kesehatan. Mulai dari apa? Rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan rumah, dan jika keluar bepergian jangan lupa gunakan masker dan siapkan hand sanitizer saat bersentuhan ataupun saat berkomunikasi dengan orang ya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.